Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, anak-anakku yang saya cintai, terima kasih Anda telah membaca dan mempelajari simulasi yang pertama hingga simulasi yang ke-8. Kini kami hadir pada simulasi yang ke-9, tes kemampuan akademik atau TKA Bahasa Indonesia pengganti ujian nasional. Kisi-kisi sesuai perkabar nomor 45 tahun 2025 tentang kerangka asesmen SMA, MA, SMK, MAK. Berikut ini adalah contoh soal nomor 41 sampai 45 dari 50 soal beserta pembahasannya. Kisi-kisi sesuai perkabar nomor 45 tahun 2025. Indikator nomor 41, menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan karakter dalam teks fiksi. 42, menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan peristiwa dalam teks fiksi. 43, menilai ketepatan bagian teks untuk menggambarkan latar dalam teks fiksi. 44, menyimpulkan respon emosional untuk unsur ekstrinsik dalam puisi. 45, menyimpulkan respon emosional unsur ekstrinsik dalam puisi. 5 indikator inilah yang kami buatkan contoh soal dan pembahasannya. Nomor 41, bacalah teks fiksi berikut ini. Klik pada kolom sesuai atau tidak sesuai dengan memberi tanda centang sesuai ketepatan penggambaran karakter tokoh. Berikut ini ada 3 contoh teks fiksi yang menggambarkan karakter tokoh. Yang pertama, sudah berkali-kali kakak mengingatkan Doni untuk belajar karena besok sudah ujian. Namun Doni selalu menolak dan berkata, "Aku sudah bisa kok kak, pelajarannya gampang sekali, jadi buat apa belajar?" Penggambaran karakter, Doni adalah seorang tokoh yang cerdas dan mandiri. Apabila Anda menilai bahwa Doni adalah seorang tokoh yang cerdas dan mandiri, maka klik di kolom sesuai, tetapi sebaliknya, kalau Doni ternyata bukan seorang tokoh yang cerdas dan mandiri, klik di kolom tidak sesuai. Begitu pula pada paragraf yang pada teks yang kedua dan yang ketiga. Berikut ini adalah pembahasannya lebih lanjut. Ternyata apa? Doni adalah bukan seorang tokoh yang cerdas dan mandiri, tapi sebaliknya Doni seorang tokoh yang sombong dan malas. Maka klik di kolom tidak sesuai. Berbeda dengan dia adalah tokoh yang rajin, mandiri, dan berdisiplin. Ini benar bisa dibaca pada teks yang kedua. Nursia adalah seorang anak yang ramah dan santun. Ini juga bisa dibaca di teks yang ketiga. Klik di kolom sesuai. Nomor 42, bacalah teks fiksi berikut ini. Klik pada kolom tepat atau tidak tepat dengan memberi tanda centang sesuai ketepatan penggambaran peristiwa dalam teks fiksi. Berikut ini ada 3 contoh teks fiksi yang menggambarkan peristiwa. Nomor 2, sore ini aku yakin Rina pasti menjawab surat cintaku. Aku tidak berharap banyak karena ada cowok lain yang kaya yang juga mencintainya. Tiba-tiba Rina datang. Nih surat berisi jawaban atas suratmu, sambil tersenyum. Penggambaran peristiwa. Tokoh aku sangat bahagia karena cintanya diterima oleh Rina. Apabila tokoh aku ini benar-benar bahagia dan cintanya diterima oleh Rina sesuai dengan teks fiksi yang menggambarkan peristiwa, maka klik di kolom yang tepat. Tapi kalau tidak bahagia atau cintanya tidak diterima oleh Rina, klik di kolom yang tidak tepat. Begitu pula pada teks yang pertama, teks kedua. Berikut pembahasannya. Ternyata apa? Tokoh aku sangat bahagia karena cintanya diterima oleh Rina ini tidak benar. Karena apa? Karena tokoh aku baru menerima surat dari Rina dan belum dibukanya. Apakah isinya itu menyatakan cinta kepada tokoh aku atau tidak? Itu tidak jelas. Jadi pada bagian kedua ini klik di kolom tidak tepat. Tapi pada penggambaran bagian yang kedua dan ketiga ini tepat, maka klik di kolom yang tepat. Nomor 43, bacalah teks fiksi berikut ini. Klik pada kolom tepat atau tidak tepat dengan memberi tanda centang sesuai ketepatan penggambaran latar dalam teks fiksi. Nomor 1, bagian pertama maksud saya, saat ia melangkah lebih jauh, Faris mendengar gemericik air di sawah. Ia berjalan mendekati sungai kecil yang mengalir dengan lancar. Airnya jernih dan segar, mengundangnya untuk mengguyurkan ke wajahnya.
Dalam sekejap ia melompat ke dalam air, tertawa riang saat sensasi dinginnya menyentuh kulitnya. Penggambaran latar cerita. Teks ini menggambarkan latar tempat di pedesaan yang sejuk. Apabila Anda menilai bahwa teks ini benar-benar menggambarkan latar tempat di pedesaan yang sejuk, maka klik di kolom tepat. Tapi kalau tidak menggambarkan latar tempat, maka klik di kolom yang tidak tepat. Begitu pula pada bagian yang bagian kedua dan ketiga. Berikut ini adalah pembahasan lebih lanjut. Ternyata apa? Ternyata teks ini menggambarkan latar tempat ini tidak benar, karena teks ini menggambarkan latar suasana. Ya, dilihat itu saat ia melangkah lebih jauh, Paris mendengar gemerisik. Ini adalah gambaran dari suasana. Maka klik di kolom tidak tepat. Untuk teks yang kedua dan ketiga, ini teks yang benar atau tepat, maka klik di kolom yang tepat. Nomor 42, bacalah teks puisi berikut ini. Klik pada kolom tepat atau tidak tepat dengan memberi tanda centang sesuai dengan respon terhadap puisi tersebut. Teks puisi. Di tengah keramaian kota yang bising, aku merasa sendiri terasing seperti bintang yang hilang di angkasa, tanpa arah, tanpa cahaya, tanpa asa. Hatiku hancur berkeping-keping, ditinggalkan cinta yang tak bertepi. Air mata jatuh membasahi pipi, menyisakan luka yang tak terobati. Namun aku tahu, aku harus bangkit, menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Meskipun kesepian masih menghantui, aku akan terus berjalan mencari arti. Respon terhadap puisi. Yang pertama, pembaca puisi ini merasakan bahwa penyair sedang mengungkapkan perasaan kesepian karena ditinggal cintanya. Apabila Anda menyimpulkan bahwa pembaca ini memang merasakan bahwa penyair sedang mengungkapkan perasaan kesepian dan sesuai dengan teks puisi, klik di kolom tepat. Kalau tidak, maka klik di kolom tidak tepat. Berikut pembahasannya. Ternyata tiga bagian ini semuanya tepat, menyampaikan respon emosional terhadap puisi. Misalnya, pertama, pembaca puisi ini merasakan bahwa penyair sedang mengungkapkan perasaan kesepian, ditinggalkan cinta. Lihat di paragraf kedua ada kata ditinggalkan cinta. Pada bagian kedua, menggunakan citra bintang. Lihat di paragraf puisi bait pertama seperti bintang. Kemudian penjelasan respon emosional pada bagian ketiga, ada penyair akan menemukan kekuatan untuk mengatasi kesepian. Lihat pada paragraf pada bait yang ketiga, kalimat yang kedua, menemukan kekuatan dalam diri dan aku terus berjalan mencari arti. Ya, klik semuanya di kolom yang tepat. Nomor terakhir 45, bacalah teks puisi berikut ini. Klik pada kolom tepat atau tidak tepat dengan memberi tanda centang sesuai dengan respon terhadap puisi dari unsur intrinsik. Puisi teks Khairul Anwar. Maju. Bagimu negeri, menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas, sesungguhnya jalan ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Respon terhadap puisi unsur dari unsur intrinsik. Yang pertama, pembaca puisi merasakan bahwa puisi ini lahir dari kondisi sosial dan budaya pada zamannya, yakni menggambarkan perlawanan terhadap penjajah. Apabila benar bahwa pada puisi itu terdapat kondisi sosial budaya, maka klik di kolom tepat. Kalau tidak, klik di kolom yang tidak tepat. Ya, berikut pembahasannya lebih lanjut. Ternyata apa? Pada bagian yang kedua, respon terhadap puisi tentang unsur intrinsik. Pembaca puisi merasakan bahwa puisi ini mengandung nilai moral atau religius. Ternyata nggak ada, ya, tidak ada gitu ya. Dalam puisi tidak ada nilai moral dan religius, maka klik di kolom yang tidak tepat. Untuk bagian yang pertama yang menjelaskan kondisi sosial budaya pada zamannya, ya ini menjelaskan sosial budaya pada zamannya, zaman sebelum perang kemerdekaan. Kemudian pada bagian ketiga ada nilai historis, jelas ini adalah nilai sejarah, ya. Maka klik di kolom yang tepat untuk bagian pertama dan ketiga, sedang bagian kedua klik di kolom tidak tepat. Terima kasih, semoga nilai tes kemampuan akademik siswa memuaskan. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendapatkan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.